Banyak orang punya ide yang cemerlang, tapi hanya sedikit yang berhasil mengubah ide tersebut menjadi sebuah bisnis yang sukses. Ada dua alasan kenapa seorang gagal dalam menjalankan sebuah bisnis. Pertama, mereka fokus mencari uang daripada melayani konsumen. Dan kedua, mereka terlalu terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru karena perencanaan yang buruk akan buat kamu kehilangan banyak uang dan waktu. Selain itu, untuk tahu apakah sebuah ide bisnis bisa berhasil atau tidak, ketertarikan dari calon konsumen saja tidak cukup. Kamu perlu mereka untuk melakukan transaksi atau setidaknya pre-order. Ini adalah bentuk komitmen nyata dari calon konsumen, bukan hanya sekedar janji kalau mereka suka. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Will It Fly karya Pat Flynn. Buku ini membahas apa yang membuat sebuah ide bisnis bisa sukses, sedangkan yang lainnya gagal. Apa alasan kamu untuk membuat sebuah bisnis? Jika kamu bilang hanya uang semata, maka mungkin saja bisnis ini tidak bisa bertahan. Kenapa? Mendirikan sebuah bisnis itu tidak mudah, apalagi mempertahankannya. Apabila kamu hanya mengincar keuntungan semata, maka ketika muncul tantangan bisnis yang semakin lama semakin berat, kamu mungkin saja dengan cepat menutup bisnis itu. Padahal, mungkin saja kamu butuh waktu agar bisnismu bisa terbang dan mencapai kesuksesan yang kamu inginkan. Jadi, mungkin kamu perlu menyelaraskan ide bisnis dengan tujuan jangka panjangmu. Coba lihat sebuah bisnis sebagai sebuah kendaraan yang bisa membawamu dari titik sekarang menuju tempat yang kamu inginkan di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, titik awal dalam membuat bisnis. Apa yang pertama kali kamu lakukan sebelum memulai bisnis? Apakah mencari pendanaan? Atau malah mencetak kartu nama? Sebenarnya, langkah pertama itu lebih dalam lagi. Seorang pengusaha perlu mencari tahu apakah ide bisnisnya mampu mendukung gaya hidupnya atau tidak. Sebelum memulai sebuah bisnis, mungkin penting untuk menyelaraskan ini dengan nilai-nilai yang kamu anut dan tujuan yang ingin kamu capai. Wajar saja, bisnis itu butuh banyak waktu dan energi. Bayangkan kamu mencurahkan begitu banyak sumber daya untuk sesuatu yang tidak kamu sukai. Mungkin saja hasilnya jadi tidak maksimal, kan? Nah, bagaimana cara tahunya? Bayangkan kamu sedang berada di bandara 5 tahun dari sekarang dan sedang menjalani hidup yang kamu dambakan. Bagaimana hidupmu saat itu? Apa yang kamu kerjakan? Lalu tiba-tiba kamu ketemu teman lama dan bertanya, apa kabar bro? Kamu lalu menjawab, baik nih, sekarang bisnis saya bla bla bla. Jika ide bisnismu akan mendukung hidup yang kamu dambakan, maka ini adalah tanda yang positif. Untuk melakukan latihan ini, ambil secari kertas lalu bagi menjadi 4 bagian. Keuangan, kesehatan, keluarga, dan profesional. Tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang mungkin terwujud di masing-masing kategori dalam 5 tahun ke depan. Nantinya, apa yang kamu tulis bisa menjadi petunjuk arah kemana kamu berada di masa depan. Kedua, cari tahu kekuatanmu. Apakah ada hal yang kamu jago banget? Jika iya, kamu harus gunakan itu sebagai keunggulanmu. Keahlian dan karakteristikmu yang unik akan membedakanmu dengan kompetitor. Kalau kamu masih bingung, coba lihat lagi pekerjaanmu sekarang atau pengalamanmu selama ini. Cari tahu apa yang kamu suka dan tidak, apa yang membuatmu bersemangat dan tidak. Semua ini bisa jadi pola yang menarik untuk mengenal dirimu lebih dalam. Sebagai contoh, penulis awalnya sempat bekerja di sebuah firma arsitektur. Dia menyukai pekerjaan tersebut karena setiap hari dia belajar hal baru dan bisa terlibat dalam sebuah proyek yang kelihatan hasilnya. Tapi setelah bekerja beberapa lama, penulis merasa kalau dia tidak dibayar dengan cukup atau tidak dihargai dengan pantas atas kerja keras yang telah dicurahkan. Dia juga merasa kalau banyak sekali idenya seringkali tidak didengar. Berkaca pada pengalaman tersebut, penulis merasa kalau memegang kendali dan menentukan hasilnya seperti apa merupakan hal yang penting bagi dirinya. Maka tidak heran untuk perjalanan selanjutnya, penulis memutuskan untuk jadi pengusaha. Jadi dia bisa punya kendali lebih atas apa yang dia kerjakan, sekaligus bisa fokus pada kekuatannya.
Namun apakah kamu tahu kalau sebelum membuat bisnis, kamu harus berhasil meyakinkan konsumen untuk membayar duluan di muka? Ini merupakan hal yang paling penting untuk mengetes apakah idemu berhasil atau tidak. Kenapa? Coba ingat lagi, seberapa banyak seorang teman yang bilang kalau mereka tertarik dengan ide bisnis kamu. Tapi ketika kamu menawarkan mereka untuk membeli, mereka menolak. Sebagai gambaran, mungkin target di awal adalah 10% dari total omset awalmu. Ini merupakan awal yang baik untuk menentukan apakah bisnismu itu sekarang memang punya peminatnya atau tidak. Ketiga, pahami siapa konsumenmu. Apakah kamu bersemangat untuk memulai bisnis baru? Jika iya, mungkin kamu bisa memulainya dengan membuat sebuah mind map. Ini adalah cara kamu membuat struktur dari ide yang kamu miliki. Di tahap awal, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tuangkan saja pemikiran apapun yang muncul. Nanti jika sudah, barulah kamu pilih-pilih mana yang relevan. Tapi di tahap awal, biarkan otakmu liar dan bebas berkreasi. Jika sudah, maka tahap selanjutnya, barulah mulai mengedit apa yang kamu tulis dan membaginya ke dalam beberapa kategori yang relevan. Selanjutnya, tuliskan 400 hingga 500 kata yang menjelaskan kategori tersebut. Gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Tidak perlu sempurna di awal karena proses ini akan berjalan terus-menerus. Perlu diingat, dalam membangun sebuah bisnis, ini bukan tentang kamu, tapi ini adalah tentang konsumen. Maka penting untuk mencari tahu konsumen seperti apa yang perlu kamu cari. Penulis menjelaskan sebuah konsep yang dinamakan PLAN. Problem, Language, Anecdotes, dan Needs. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, problem. Sebuah bisnis yang sukses merupakan solusi dari masalah yang dihadapi oleh konsumen. Semakin baik kamu menghadapi masalah atau pain point konsumen, maka kamu akan semakin sukses. Bagaimana cara taunya? Coba tanyakan beberapa pertanyaan ini. Apa yang membuat kamu frustasi? Apakah ada layanan atau produk yang sudah membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Jika iya, apa yang kamu suka dan tidak suka dari produk atau layanan tersebut? Pertanyaan ini akan membantu kamu memahami apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh konsumen dan bagaimana kamu bisa mendesain produk atau layananmu agar bisa selaras dengan kebutuhan mereka. Kedua, language. Cari tahu kata apa yang mereka gunakan saat mereka berusaha mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Cari tahu apa yang mereka keluhkan. Cari tahu solusi apa yang mereka butuhkan, dan sebagainya. Gunakan informasi ini sebagai tempat untuk menemukan mereka. Di zaman sekarang, teknologi memudahkan kita untuk mencari tahu apa yang orang lain butuhkan. Kita bisa melakukan riset kata kunci dan menggunakan informasi ini untuk melakukan targeting pada konsumen yang tepat. Ketiga, anecdotes. Ini merupakan cerita yang dibagikan oleh konsumen ketika mereka berinteraksi dengan sebuah layanan atau produk. Kita bisa memahami apa yang membuat mereka suka dan tidak suka. Semua ini merupakan informasi yang berharga untuk memahami apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Keempat, needs. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Kadang konsumen juga tidak tahu apa yang mereka inginkan. Apa yang sebenarnya mereka inginkan seringkali tidak terucap secara langsung. Butuh kejelian seorang pengusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya konsumen butuhkan, di luar dari yang tergambar secara gamblang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.